Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang dan jurnal video materi akuntabilitas. Dalam materi konsep akuntabilitas, kita akan pelajari tentang pengertian dari akuntabilitas, aspek-aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, dan tingkatan dari akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua yaitu berorientasi pada hasil yang diharapkan aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif dengan hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu membutuhkan laporan kinerja, entah itu individu maupun institusi. Yang keempat yaitu membutuhkan konsekuensi bisa seperti sanksi maupun penghargaan. Yang kelima, memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Seberapa penting sih akuntabilitas? Berikut fungsi utama dari akuntabilitas. Yang pertama yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efisiensi. Mekanisme akuntabilitas di birokrasi itu ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal sendiri yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Contohnya pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Kemudian untuk horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Contohnya yaitu KPK dan KPU. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal. Nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua yaitu akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga yaitu akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian ada akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang terakhir yaitu akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas proses.
Apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi? Kemudian yang ketiga, akuntabilitas program. Apakah tujuan ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal? Yang terakhir yaitu akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPRD atau DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Berikut adalah alat dari akuntabilitas. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Yang kedua yaitu kontrak kinerja. Kemudian yang ketiga adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang sering disebut LAKIP. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama ada kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain atau yang sering disebut lead by example. Adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula. Terhindarnya dari aspek-aspek yang dapat mengagalkan kinerja yang baik, yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya. Sehingga dengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai solusi. Yang kedua yaitu transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah sebagai berikut: mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Yang ketiga yaitu integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan atau stakeholder. Yang keempat yaitu tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perorangan dan responsibilitas institusi. Kemudian ada keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Yang keenam yaitu kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kinerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Yang delapan yaitu kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas.
Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja yang baik individu maupun organisasi. Kemudian ada konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan. Prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Berikut ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran, dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Selanjutnya, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakannya, dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi serta konsekuensinya apabila program atau kebijakan tersebut berhasil atau gagal untuk dilakukan. Selanjutnya, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Selanjutnya, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama yaitu transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Dalam payung besar demokrasi, pemerintah senantiasa harus terbuka kepada rakyatnya sebagai bentuk legitimasi atau secara substantif. Partisipasi ini dapat berupa pemberian dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah ataupun evaluasi terhadap suatu kebijakan. Yang kedua yaitu praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. Kemudian ada penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset lain seperti rumah dinas, mobil, dan kendaraan dinas lainnya. Kesemuanya itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Oleh karena itu disebut fasilitas publik.
penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Mulgan 1997 mengidentifikasikan bahwa proses suatu organisasi akuntabel karena adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah lainnya. Kemudian ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Tidak masalah jika seorang tersebut punya konflik kepentingan, tapi bagaimana seseorang tersebut menyikapinya. Apa sih yang diharapkan dari seorang PNS? Yang pertama yaitu perilaku individu yang akuntabel. PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. PNS tidak mengganggu, menindas, atau mendiskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi, dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif. PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan tempat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang, dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. PNS melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Yang kedua, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Transparency and Official Informasi Access. PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi. PNS tidak akan menyalahgunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau komersil untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Penyalahgunaan informasi termasuk spekulasi saham berdasarkan informasi rahasia dan mengungkapkan isi dari surat-surat resmi untuk orang yang tidak berwenang. PNS tidak akan mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang syah lainnya mengenai komunikasi dengan materi, staf menteri, anggota media, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. PNS tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi. PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya. PNS akan melaporkan setiap perilaku curang atau korup. PNS akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka. PNS akan memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Selanjutnya, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, use of public resource. PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. Hal ini termasuk fasilitas kantor dan peralatan, kendaraan, voucher, biaya taksi, kredit korporasi kartu, dan pemeliharaan barang dan jasa. PNS yang menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan. PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan. PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab. PNS berhati-hati untuk memastikan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan. PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Record keeping and use of government information. PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. PNS mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan.
PNS menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. PNS tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Selanjutnya yaitu perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. PNS harus dapat memastikan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat berhati-hati untuk kepentingan umum. PNS memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap atau berpotensi ada di masa depan, situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam pengelolaan situasi secara tepat. PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS? Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakannya tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintahan. Dalam prakteknya, penempatan kepentingan umum berarti bahwa memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik, etika sesuai dengan organisasinya, mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.